Istri keberapa itu? Selamat malam, kembali lagi bersama kita di sini Unstoppable today. Unstoppable ada tetap dengan Mr. John Eclipse dan Eccles, dan kita kedatangan teman yang baru. Kasih tepuk tangan yang baru. Janski. Halo. Iya. Boleh? Boleh di Janski udah halo aja. Sebenarnya Janski sudah berada di posisi yang kalau bisa dikata sebagai seorang senior. Kalau di kita juga, kita mengapresiasi yang sangat luar biasa untuk tapi senior ini, karena kita baru mau belajar MC ini lebih dulu MC, sekarang ya nanti kita mau tanya-tanya selanjutnya, mungkin beliau dari awal karirnya itu seperti apa dan bisa ada di tingkat ini, step-stepnya, kiat-kiatnya seperti apa, bagaimana tuh betul-betul? Betul. Ya betul. Jujur sih terasa ini agak menyinggung karena ada perasa tua sekali. Iya, tapi umur seniornya. Ini mungkin yang dirasakan Bapak Samratulangi. Ya enggak juga sih, kalau menurut kita kan kita aja dulu Jul masih jauh, belum Badija masih sekolah. Oh, Jul sekolah? Masih sekolah. Masih sekolah, bisa main tuh. Waktu apa? Dulu yang lulus dan bikin acara. Kita kan di Rex Mudi. Kita situ. Oh, Rex saya. Rex Mudi. Kita baru masuk di skor tahun berapa? 2000-an sih. 2009. Iya, betul, 94 ya. 2009 kita masuk, 2010 itu baru dari hotel-hotel kan. Terus tahu di corner memang Janski. Kali jo DP lama. Begitu. Jadi orang mau tanya-tanya DP kiat-kiat, maksudnya sampai ada di titik ini bagaimana sekiranya dah. Toh mungkin dari mana dulu toh status toh? Kalau sih bisa dibilang sih kalau kita ini agak terlambat bersinar sih bintangnya. Karena dia sudah pancar di luar dulu kan ya. Ini lampu cuma 5 watt dulu. Nah, kita menyesal kalau ini kan memang kan tuh mau akui usia dari teman-teman yang ada sekarang mungkin range-nya udah jauh. Iya. Kita itu tahun 90-an sih, 96 itu kuliah. Nah, itu aktif di band. Tapi posisi waktu itu masih bukan vokalis. Bukan. Karena orang waktu tahun begitu semua player itu harus menguasai semua alat. Karena zaman festival kan Kupang gitu, festival nggak ada pemain bass. Oke, kita main bass. Berikutnya lagi, ada ini festival nggak ada pemain drum. Oke, nanti kita isi drum. Ya, jadi tinggal organ yang kita belum kuasai. Jadi memang dulu itu memang mesti multi talent Ya, jadi mesti multi talent. Beda Mungkin kayak kalau mungkin dulu kita kuasai satu instrumen, mungkin kita nggak di posisi seperti ini. Karena kita fokus sebagai gitaris, mungkin beda di jalan yang kita dapat. Ya, jadi masa kuliah, begitu teman-teman dapat gelar sarjana, puji Tuhan saya dapat gelar bapak. Karena tahun 2000 sudah ada anak yang pertama, otomatis mundur dari hingar-bingar musik lah. Jadi melepaskan diri dari musik. Terus seiring berjalannya waktu 2003 itu ada godaan lagi untuk isi satu program acara di TV lokal Manado. Ada satu stasiun TV yang di Winangun itu butuh pemain bass. Jadi kita ikut di project itu. Pas mau ambil DP mau rekaman, vokalisnya berhalangan gitu. Terus kita yang ajukan diri sebagai vokalis. Dari situ baru aktif sebagai penyanyi. Luar biasa. Baru karena berumah tangga 2003 itu istri bilang istri keberapa itu?
Bisa. Tahan dulu, belum. Itu baru yang pertama. Oh iya betul. Dia minta fokus dulu rumah tangga, jadi istirahat dulu dari bidang itu. Nanti 2009 ada ada panggilan alam lagi kembali ke bidang itu. Ada teman vokalis namanya Peti Pemikiran ya. Ya katanya butuh bantuan untuk vokalis cowok di salah satu kafe di Palduas itu. Rasanya nggak etis kalau mau bilang kafe itu penama. Penama Laguna. Terlalu lama kan? Keceplosan gitu. Sorry, nggak etis memang. Yang kita dengan itu tuh, Sep? Ya, tutup. Kita itu gabung dengan teenager band. Itu kebetulan ya bagus-bagus nih pemainnya. Jadi agak lama juga sama orang. Cuman ada satu momen yang bikin kita sampai bisa beralih ke dunia MC itu pas mabok, pas share ke corner. Kebetulan kita lucu. Ini begini, kebetulan dengan owner sama kita ada hubungan baik, hubungan pertemanan dengan bosnya corner. Jadi pas share ke sana dari habis manggung, itu ada MC ceweknya yang tawarin, vokalis, coba dulu MC, gitu. Oh, dari situ awalnya. Itu tahun berapa itu? Itu pas waktu itu BR Supratman masih ketik-ketik. Masih main mesin ketiga. Nah, itu tahun 2011 itu. Kayaknya 2011, awal 2011 ke sana. Jadi pas kita nge-MC, ya untuk orang yang latar belakang vokalis ternyata gampang untuk menghitung, untuk menyesuaikan dengan DJ-nya. Tentang ini gampang juga ini. Yang kesulitan awal cuma mau kumpul kosakata dalam bahasa Inggris kan. Iya. Karena waktu itu dituntut untuk tahu bahasa Inggris dan untuk hitung barnya di DJ ternyata gampang. Iya, gampang sekali. Karena basic kan vokalis itu sih. Gampang sekali. Jadi pas malam itu mabuk kita nge-MC, dari pengunjung senang. Setelah itu pulang kita lupa juga kejadian malam itu karena ya posisi masih tarung. Ya, dulu masih tarung, sekarang masih. Ternyata itu membekas di pikiran si bos corner ini. Jadi pas kita ada job di jadwal di ini kemarin pindah tempat lagi di B1 itu kan pakai live band. Kebetulan jadwal di situ. Sebelum kita manggung di situ, ini kadang biasa dulu ritual dengan cap tikus, cap tikus masih minum cap tikus. Dapat telepon dari bos ini, bos bilang kalau bagaimana bisa nggak jadi MC di tempat kita gitu. Saya bilang, kita latar belakang cuma begini. Bos bilang bisa kok, kalau mau lihat nggak passion bisa. Iya, bisa. Oke, kapan kita kerja? Saat ini juga langsung ke corner, gitu. Jadi sudah langsung ke corner, ketemu dengan ada orang kepercayaannya. Yang kita ingat sekali itu momen pertama kita nge-MC itu DJ yang main itu DJ Riri. Di tahun 2009 itu DJ Riri. 2009. Seps. Awal mula nama Sep itu dari mana? Panjang dia bercerita. Bukan Sep, bukan Sep buat nama asli kan Jansky. Iya, itu nama panggung Jansky. Panjang dia bercerita. Kita jabar tanya-tanya ini nama CB ini sebenarnya dari mana? Panjang sekali bercerita itu. Makanya kita nih mau cerita. Kapan boleh mau cerita nanti malam? Nah, ini begini. Supaya teman-teman lagi di rumah. Nah, kebetulan semenjak MC di corner lah. Tidak mau sebutkan nama, tapi memang yang tempat ini pasti orang karena di tahun tahu CB itu Junski itu pasti corner. Corner itu Junski. Tinggal kita tambah 5.000 jadi tak punya itu. Ini kebetulan di corner ternyata dengan pekerjaan MC ini bisa dibilang sukses, terus banyak fansnya itu. Ternyata banyak fansnya, laki-laki, perempuan, dan orang bercerita umur berapa,
kakak umur berapa begitu. Bikin komunitas. Oh jadi awalnya orang panggil kak dan Iya, kak umur berapa Som? Begini, terus bagaimana sampai ada komunitas J-Lovers. Wih, keren. Ya, itu J-Lovers, Junski Lovers itu. Anak-anak Sario itu yang kebanyakan yang tergabung di komunitas J-Lovers. Terus ada yang satu, umur berapa? Itu sekitar umur agak tua lah. Satu umur yang tapi CB ini. Soal mana, ada anak, dia tahu soal ada anak waktu itu mungkin seumur 11-an lah. So agak umur begitu, bilang, semua panggil CB juga karena so ada anak. Jadi orang ini kak pe anak-anak kan? Jadi kak tong PCB lah. Nah awal mulai situ sebenarnya awalnya canggung. Pernah kita pesiar ke satu kafe di kawasan. Di situ orang berkumpul nih anak-anak ngumpul lang nongkrong situ. Pas muncul di tangga, CB. Satu kafe lihat kan. Ini masih muda ini ternyata sudah panggil CB lang. Jadi kesannya sudah tua sekali. Tapi demi mengikuti kata orang pilih mau. Iya betul harus ikuti aja dong mau jadi. Seps, tadi kan kita sempat bahas story. Iya. Kong ada senior juga DJ. Iya. Dia bilang awal karirnya CB itu dari Mangga Besar kata. Mangga Besar itu di mana itu? Di mana? Mangga Besar itu di Jakarta. Ini pasti DJ Jazz. Oh iya, Span. Ya, ini memang tapi partner in crime dulu. Saya tepuk tangan dulu buat DJ. Ya, mudah-mudahan dia ada aplikasi YouTube ya. Aplikasi Jazz. Jadi ini sekarang tantangan buat awak Jesse for mau datang ke sini Ya. jawab itu CB dan bilang tadi tuh. Dia orangnya pemediam. Dia mau Ya, sedangkan berdua dia cuma diam. Berdua apa dia bilang tuh? Pemalu sekali dia. malu. Dia itu partner in crime. Jadi kita dan dia satu paket. Di mana dia DJ kalau di event besar, MC-nya mesti kita. Itu pertama kita dapat job di MTC Tong 2, ke Gorontalo Tong 2, terakhir di Cilegon sama-sama Jesse yang kita. Terus kita nginap di hotel di Mangga Besar. Di sini. Jadi bisa bayangkan tahun begitu kita bisa nginap di hotel, ya bagaimana penghasilan kan? Nah, makan aja itu doi picis. Wih. Karena habis doi memang. Mungkin berbuang di lain satu doi ya, enggak lah. Enggak terbuang waktu itu. Jadi memang ini dunia ini MC puncaknya itu saat Cloud9 hadir. Di mana posisi klub satu-satunya yang ada di Sulawesi Utara itu terbesar itu Cloud9 dan CB jadi MC di situ. Itu yang puncak untuk daerah Manado. Skor dulu saya besok masuk. Ya, waktu skor dulu kan itu terus ada pengalihan nama pemilik itu. Jadi dia jadi Cloud9. Jadi otomatis semua orang yang mau dugem harus ke Cloud9. Karena Iya, pokoknya kompetitor kayak waktu itu soal nggak ada. Jadi Cloud9 satu-satunya semua numpuk di situ. Itu yang bikin MC Junski jadi lebih dikenal, bercahaya. Bahkan ada dulu yang aku Manado itu bagikan tentang foto yang di itu kan di mana? Oh ya, pintu masuk ke semua tengahnya Pak CB, saking DP maskot tuh. Saking DP lama kan di dunia malam kan. Sih kalau suka dukanya di kalau Cloud9 Corner maksudnya kalau secara umum di dunia malam ini, kamu pikir suka tidak ada dukanya sih sebenarnya. Semua suka dan happy dan waktu itu. Cuman ya harus siap mental di kerjaan ini, siap mental karena mau bilang kerja ini bukan kerja. Kan cuma bercerita kan. Fun ya, cuma hebat aja. Jadi kita juga. Iya. Jadi ini mereka datang minum tapi dibayar. Iya. Kan karena kita masuk itu minum dapat digaji untuk cuma berteriak-teriak itu udah panggil orang. Itu konsepnya kan cuma MC itu cuma mengajak orang untuk joget, itu aja. Tapi ada jurus-jurusnya. Flow, nanti lah. Itu jurus itu yang kita penasaran. Tuh kiat-kiat itu bagaimana dan sampai bisa crowd itu naik dan tuh kan banyak MC di sini Mbak Uni tuh. Mari yang kita penasaran satu, kalaupun CB banyak orang so panggil CB itu mungkin belum pikir so tua. Cuman kalau kita lihat dari perawakan dan penampilan, CB masih terlihat
mesti dirang-rang orang. Iya, memang. Nah, itu yang kita susuk tuh kan. Yang merdeka tadi pas dia pas CB, kita kira artis di Jakarta ini anjing atau siapa ini. Kalau mau lihat sekilas dan apalagi pakai kupluk tuh. Atau mungkin Iya, ada tuh yang pakai pernah hat. bilang. Ini memang ya. Ciri khas dari bahasa Ciri khas itu dulu itu. kacamata. 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 Mungkin di samping itu apa mungkin olahraga Kang Bes. Bukan. Sampai yang badan bikin, masih begini-begini sih kalau Iya. menurut kita dari dulu yang kita kenal memang penampilan masih begini-begini dulu. Ada kan lain di CBP umur tuh. So iya. hamilnya orang biara kan. Maksudnya CB sudah tangan di puru batu ya, Supaya ini yang baik. Makanya ada bang serius Ya, kemudian. supaya ini yang baik. Oh. Nah, itu mungkin bidang pekerjaan. Jadi kalau orang kerja bidang seni itu mau pikir apa lagi? Oh iya kan ya stres. Bahasa betul, betul. muda. Mau pikir apa? Semuanya tidak ada. Iya, Mau pikir apa? Dengan otomatis kan kalau orang stres, orang nggak bisa kerja secara maksimal. Kalau Betul, amin. untuk MC Betul. itu suatu kemarin itu orang stres, bagaimana tuh pembawaan itu tuh auranya mengalir ke pengunjung kan? Betul, betul. Apa marah-marah nih Ini satu ini. marah-marah nih satu ini. Otomatis malas orang mau goyang. Itu aja. Mak di tahun-tahun kemarin itu kan ada aja tuh ya bisa boleh dikatakan ada cewek-cewek tuh yang datang tuh Iya. pastinya ada dan tuh begitu. Kalau di tahun-tahun kemarin itu bagaimana? Beda dengan yang anak-anak muda sekarang. Itu bagaimana? Sudah biasa ya. Sampai sekarang sampai ada istilah apa tuh yang timbul tentang CB bor-bor apa itu? Sudah biasa. Ah sudut WC. Itu tuh Nah. siapa yang Keriting. Bukan, kalau itu sudah WC karena orang lihat kita MC bisa, bagian bisa, bikin bangunan bisa, Oh. Serba bisa memang. nggak bisa. Karena ya apa yang orang bisa lakukan ya Betul betul. Multi talent. multi talent begitu. Seharusnya teman-teman juga begitu harus bisa dan toh sama dengan Tom bisa. Cuma catatan saja buat yang pengen berkarir di Manado. Karena Manado ini kota kecil kan. Jadi nggak orang kentut di Tuminting berdoa yang dapat cium. Jadi yang paling penting untuk pekerjaan di Manado ini nama baik paling penting. Iya betul betul. Nah, itu aja. Nah, kan bisa kalau Dek Jul kan pakai Dek kan ini. Dek Jul kan nggak pernah dengar sih dia bermasalah dengan siapapun. Iya. Walaupun nama baik pun itu tidak bisa menghidupkan orang. Iya. Nggak mungkin ada masuk rumah sakit orang Junski. Oh Junski kan baik-baik itu orang free. Nggak kan begitu Iya. seperti itu. Tapi setidaknya di mata masyarakat itu membantu orang dengan apapun lah. Bisa orang susah, oh ini orang baik-baik. Iya Pasti betul bisa. betul. Oh, Tetap ada flashback juga ke iya. situ. Itu sama seperti pepatah Cina. Oh, tak mengerti Cina. Kita semua dengar, semua gini, semua dengar. Tak mengerti pepatah Cina itu. Sekarang CB dari MC, sekarang so lipat ke Ke Isduki. Disc jockey. Itu sebenarnya Alasannya apa? Suka aja kan? faktor usia sih. Ya. Karena untuk sebagai MC itu memang fisik mental itu harus tetap prima. Iya. Bagaimana masalahnya ini MC kan harus bahasa Inggris terus. Karena kalau kita pakai bahasa Indonesia di klub yang sebesar itu pasti orang nilai ini klub ini murahan. Murahan tuh klub pinggiran. Nah, akhirnya teruji saat kita berangkat ke Bali. Terus disuruh MC di ada pub kecil yang di Jalan Legian itu. Tamunya itu bule semua. Tamunya bule semua. Nah, di situ kan bisa jadi ada tekanan, nggak bisa salah ngomong. Iya betul betul. Ya, karena apa yang orang bilang pasti mereka Iya. pasti orang mengerti itu. Iya. Itulah. Jadi puji Tuhan ada basic sedikit tahu MC di Pedis lah di waktu itu di Pedis sempat di Pedis itu banyak yang terhibur, banyak naik kasih minuman gratis karena malahan sempat ditahan sama manajer sempat ditahan. Mau MC di sana. Ya, kalau bisa di sini aja kalau ada beberapa tempat sih di Pedis sudah. Kalau yang kejadian seperti itu ditahan manajer di Jakarta juga pernah di Triple Nine karena pekerjaan ini sampai CB bisa keliling-keliling jalan-jalan. Seperti itu Ah, storynya.
Padahal zaman dulu untuk dunia malam itu banyak sorotan dari orang-orang kan. Pasti orang yang kerja dunia malam itu nggak beres. Dianggap nggak beres. Nggak beres. Iya. Terbukti saya. Iya. Bisa dengan itu. Iya. Masih beres-beres kok sampai sekarang. Beres itu. Itu nggak ada power of mulu-mulu Kang. Iya, enggak cuman ya, kalau mau dibilang saya sama istri saya berpisah karena beda keyakinan. Kita yakin kita bisa kaya karena kerja ini, dia tidak yakin. Iya sih. Jadi Susah juga kalau nggak saling mendukung, kan? gitu. Ya, tapi ternyata bisa lah. Memang walaupun kerja keras, dengan kerja ini bisa menghidupkan 2 orang anak. Amin. Nah, ini tidak lama lagi yang tua sudah mau wisuda. Biasa. Luar biasa. Ada untungnya juga sih ke anak-anak. Tepuk tangan dulu yang di sini. Banyak sekali. Orang biar nonton di sini banyak sekali. Coba deh suara lu. Sebelum lanjut kita berterima kasih kepada Stop Entertainment. Mungkin makin diperbanyak lagi dengan konten-konten seperti ini karena ya ini sangat mendidik lah. Bisa mengedukasi untuk Ya, untuk yang pekerja-pekerja seni. Ya, kalau mungkin karena tidak ada hambak ya. Iya. PKM, iya. Di Corner sama Cloud9, sepanjang berkarir hampir sekitar 7 tahun, 5 kali dapat scores. Karena Mabuk. Oh ini mulai tahu Nah, mah. memang Ya. MC itu perlu sih. Ya ini lucunya begini. Harus. Kita kerja di tempat orang jual minuman, tempat orang mabuk. Kenapa diskorsing? Ya, kenapa harus diskors? Lucu. Kan jadi apa Jo? Apa? Iya. Pastor. Ini pastor biar. Nah kita usulkan jual seraba aja, kan? Iya. Supaya sehat di situ. Nak mabuk Kang. Begitu yang skors terakhir, baru yang ini kafe ini ambil MC baru. Saya berangkat ke Makassar. Oh. Berangkat ke Makassar, MC di sana, baru ke Jakarta, kebetulan ada label manajemen juga kan, itu so nonjok, waktu itu nonjok. Pas waktu itu ada disuruh diperbantukan dari Corner minta perbantukan ke Atlantis, ya sebagai DJ. Kebetulan dari MC ada belajar sedikit secara otodidak, ternyata bisa juga Mbak DJ, dan sekarang sudah stay Atlantis. Seperti itu. Dan tadi kalau mau tanya, saya Udah stay di hotel. Hotel nanti, Met. Hotel Bawas blokir, Bawas blokir. Hotel nanti. yang tadi saya mau tanya tentang DJ, kan saya coba DJ. Iya. Masalah lagu zaman sekarang dengan zaman dulu lebih beda apa sih? Mungkin penyanyi dulu sekarang sudah tua ya. Yang dulu yang masih muda sekarang udah tua. Genre sih kayaknya kalau ini yang masalahnya konsep yang di Atlantis itu beda dengan tempat yang lain. Itu yang agak menyulitkan saya mau jelaskan itu. Iya, betul juga sih. Kalau mungkin dulu masih bermain di breakbeat. Kalau untuk kelas-kelas, mungkin kalau Atlantis itu kan Pak. Ya mungkin main di kelas-kelas breakbeat atau mungkin kalau IDM kayaknya tidak masuk sih kalau tapi dulu nggak tahu seperti apa. Kalau mungkin Bricks adalah nanti kan akhir-akhir ini belakang ini baru Atlantis angkat genre disco tanah. Itu sih dulu kan sekarang kan ada tuh sekarang Corner, sekarang apa Atlantis, Altitude, Replay, yang diskotik yang dulu yang orang ingin tahu apa itu di zaman-zamannya CB itu. Selain dari itu, Oh yang lalu-lalu yang lalu-lalu, Masa top dulu. yang masih top dulu, yang jadi kenangan itu. sempat ada Haha, baru ada Hooks, Oh, Gimana itu? Jipis. Aduh. Jipis itu di Grand Foodie di bawah Grand Foodie. Kalau Hooks ada Hooks di kalau nggak salah ingat sekarang ada Yaruta di belakang. Sama ada rock band juga, tapi itu sih konsepnya bar. Konsepnya zaman dulu untuk diskotik itu kayaknya belum ada. Kalau yang di Gedung Juang itu apa? Oh itu Ocean. Ocean. Baru di samping benteng itu ada Hot Gossip. Oh. Ya, itu untuk diskotik ya. Diskotik. Yang lain sih agak ke bar begitu.
kalau untuk yang Anda bilang itu genre yang lalu ke sekarang, itu pergeserannya mungkin ke selera anak-anak sekarang kan terpengaruh dengan TikTok. Terpengaruh dengan TikTok, jadi TikTok jadi barometer musik saat ini. Makanya kalau share di Atlantis, nanti lah kalau ada waktu. Oh iya, siap. Main-main Orang dapat undang dari cewek untuk main-main ke Atlantis. Langsung. Teman-teman juga yang ada di sini kalau mau kepoin Atlantis langsung. Karena sesuatu yang beda pastinya ada di sana. Itu mungkin ya menjawab pertanyaan kenapa Atlantis bisa ada di posisi sekarang. Iya. Betul. Tidak ingin menyanyi dengan KPK klub malahan dia bisa menyanyi Iya. DP rame. Iya memang sih, yang sempat lucu waktu Paranoia Award tahun 2019 kalau nggak salah Atlantis masuk, padahal itu pub. Oh iya.